Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok. Sebelum memulai ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke tahap-tahap selanjutnya, di sini saya membuat peraturan untuk kelompok kita. Yang pertama itu saat ingin memberi tanggapan, solusi dan saran, alangkah baiknya kalian mengajukan tangan atau mengangkat tangan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua itu menggunakan suara yang keras dan lantang agar anggota yang lain itu bisa mendengarkan apa tanggapan yang kalian sampaikan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Jangan sampai ada yang merasa tersakiti karena telah memberi tanggapan kepada temannya. Oke, di sini kita kan memang sudah saling kenal satu sama lain. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, universitas sama jurusan. Dimulai dari saya, yaitu saya sebagai pemimpin kelompok. Nama saya Nuruliza, saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dilanjut dari sebelah kanan. Nama saya Akbar Ramadan, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Lanjut ke belakang. Nama saya Robi Maulana dari Amitunas Bahasa Bangsa Center, Prodi Manajemen Informatika. Ya, saya Panji Sani, saya dari Reguna Dharma Medan, jurusan Sistem Informasi. Nama saya Yuka Regita, saya dari Universitas Amitunas Bangsa Pematang Siantar, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nur Azhara dari AMI Tunas Bangsa Pematang Siantar, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Lanjut saja. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah konseling kelompok. Sebelumnya di kuliah atau di sekolah kalian pernah mengadakan konseling kelompok? Belum ada yang pernah. Jadi ada yang tahu nggak sekilas tentang konseling kelompok itu apa? Tidak. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, tujuan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah anggotanya, atau bisa disingkat sih kayak gini. Pemimpin kelompok dan anggota kelompok itu menyelesaikan satu permasalahan yang ada dalam kelompok itu. Contohnya nanti gini, saya kan akan menyuruh kalian satu-satu menceritakan masalah apa yang kalian hadapi pada saat ini. Terus kita nanti ngadakan voting atau berembuk tentang masalah siapa sih yang bakalan kita selesaikan. Entah masalah Panji, masalah Yuka. Baru setelah dia menceritakan kembali masalahnya, kita membantu dia dengan memberi tanggapan dan solusi agar dia tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya dia. Sampai sini paham? Paham semua? Ada yang ditanyakan lagi? Terus setelah mengetahui apa itu konseling kelompok, tujuan dari konseling kelompok itu yang pertama, memiliki kemampuan agar kita dapat berkomunikasi dengan kelompok yang lain, membuat kita percaya diri bila kita berada di tempat umum. Tapi itu mampu menghargai pendapat orang lain. Terus yang selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas atas omongan yang kita keluarkan. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Di dalam konseling kelompok itu juga ada yang namanya asas-asas dasar konseling kelompok. Asas-asas konseling kelompok itu ada 4 macam. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana setiap anggota kelompok itu tidak dipaksa untuk melakukan konseling kelompok. Yang kedua, asas keterbukaan. Setiap anggota juga
harus terbuka dalam menceritakan masalah yang dihadapinya, tidak sungkan-sungkan. Jadi ya udah diceritakan aja bagaimana masalah yang dihadapinya. Yang ketiga itu asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini berhubungan dengan tata krama, kesopanan, sopan santun dalam menjalankan konseling kelompok. Terus yang terakhir itu adalah asas kerahasiaan, yang dimana setiap masalah yang diceritakan dalam kelompok ini jangan sampai diketahui oleh orang lain. Jadi yang tahu itu cuma kita aja. Jangan sampai ada yang menceritakan keluar. Di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum masuk ke tahap kegiatan, di sini kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking yang kita pakai di sini adalah kata kuncinya masa lalu adalah masa sekarang. Ada yang pernah tahu? Ya, Ada. Ada. Jadi contohnya gini. Jadi waktu sebut Ayang, Yukalija, ini siapa? Ayam. Salah lah. Kata kuncinya masa lalu adalah masa sekarang. Lebih simpel gini aja. Ini 1, 2, 3 ini berapa? 5. Berapa yang? 3 lah. 1, 2, 1, 2, 3. Ini masa lalu. Ini kan masa sekarang kan? Ini berapa? 3 lah. Iya lah. Masa lalunya berapa? Ya. Ini masa sekarang kan? Ya, 2. Astagfirullah. Kan Paham jadi nggak? masa lalu adalah masa sekarang. Enggak ada masalah. Paham? Enggak Iya juga. juga. Akbar, Robi, Panji. Ini masa lalu. Terakhir aku nyebutin nama siapa? Panji. Yang kutunjuk sekarang? Bijar berarti Pada Panji gitu. Bisa jadi. Panji. Bukan gitu loh. Belum paham juga? Udah. Jadi acting. Udah paham nggak? Aku belum. Kau belum paham? Belum. Ya, sekali lagi. Ayang, Liza, Panji ini? Panji. Panji. Nah, itu. Akhirnya aja disebut yang Nah, yang terakhir aja. Oh, bisa? Bisa. Paham kan? Berarti ini udah mulai ngerti? Udah. mulai apa? Ya. Oke, lagi tata ya. Mana lah? Mana? Gini ya. Akbar, Panji, Tata. Bahasa sekarangnya Yuka. Bukan. Barusan ya aku kan. Gini kalau aku Akbar, tunjuk. Robi, Panji. Ini Panji ya kan? Iya. Udah. Iya, kalau setiap apa yang terakhir kutunjuk, kan aku nanya yang terakhirnya itu siapa? Pasti yang itu adalah masa lalunya. Jadi ini kan udah paham? Nah, ini kita mulai ya. Ini Ayang, Yuka, Liza, ini Bija. Ya, udah. ini aja. Oke lagi ya. Ya. Kalau ini 2, 3, ini Ya. Paham kan? Udah. sekali lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ini 8, 7, ini 7. Oh iya, 7. salah. Ini kelompokku semua ya. Ini 10, ini 4, ini 4. 4. Kamu 4 gitu. Ya, 4. udah lah ya, sambut aja lah ya. Iya. Kan? Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada tahap kegiatan yang dimana anggota kelompok itu mengemukakan topik bahasanya secara tegas yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Di sini saya akan minta kalian semua untuk menceritakan masalah yang kalian hadapi. Mulai dari duluan. Itu ya karena daring ini kan, jadi mana ya, kuliahnya tuh kayak apa jadinya, nggak fokus. Yang satu karena masalah jaringan, ya kan, udah gitu ini ya, sedangkan waktu kita kuliah tetap muka aja, kita belum tentu ngerti, apalagi soal perhitungan. Dan sekarang dengan daring makin nggak ngerti, jadi menurutku kayak mempersulit gitu sih kalau dari sini. Itu sih yang masalah yang mau ada besar. Selanjutnya siapa? Hubungannya dulu. Kemudian bilang kembali ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya satu masalah sebenarnya. Ya, itu masalah dibahas. Karena rata-rata pada anak mahasiswa itu rata-rata pada daring di sebenarnya.
masalahnya dia udah daring, terus nggak ada potongan uang kuliah, ya kan? Udah gitu uang paket nggak dapet. Nah, sedangkan fasilitas kampus nggak dipakai. Contohnya kayak apa? Ruangan kelas, air, listrik kita nggak pakai. Tapi kenapa bayarnya tetap? Nah, itu kan sebagai beban, apalagi di masa pandemi ini yang rata-rata banyak kayak pengurangan gaji, ada pengurangan karyawan segala macam. Nah, menurutku itu sih. Itu adalah masalah mahasiswa kami semua. Apakah topik akbar ini cocok untuk jadi pembahasan kita pada hari ini? Ya, setuju, cocok. Gaskan. Di sini saya akan minta tanggapan kepada para anggota. Siapa yang ingin? Izin menanggapi saudara pimpin. Kepada saudara Panji, saya persilahkan. Daring ya, kuliah daring ya itu bukan masalah beliau aja, tapi masalah kita semua. Karena di sini kita rata-rata berperan aktif sebagai mahasiswa yang saat ini melaksanakan yang namanya daring atau kuliah online di rumah saja. Ya, ini adalah masalah terberat kami, di mana saat kuliah ini tidak ada potongan biaya ya, khususnya untuk biaya kuliah. Malah kami yang menambah biaya untuk membeli paket internet ataupun ya membeli perlengkapan yang lain untuk menunjang akses untuk kuliah kami. Itu merupakan suatu masalah yang berat, dan semoga aja pandemi ini cepat berlalu dan kami segera masuk kampus. Dan kami harapkan buat kita semua jangan putus semangat dalam kuliah daring ini, karena itulah ya, udah gitu aja. Panjang kali ini satu masalah terberat kita, jadi kita jalani aja dulu. Semoga kita doakan semoga semua itu berlalu aja. Instruksi yang mungkin. Lanjut kepada saudara Akbar, saya persilahkan. Gimana ya? Tadi kan saya menceritakan masalah saya ya kan. Tapi kalau menurut saya kayak belum dapat solusinya itu apa gitu, masalahnya ini. Tadi yang diomongin saudara Panji kayak ibaratnya memperjelas gitu loh. Jadi tolong lah ya kan, solusinya apa buat kami ini yang mahasiswa yang mengalami daring ini sulit, apa namanya, masalah daring ini buat kesusahan, apa solusinya menurut saudara pemimpin itu gimana? Gitu. Baik, terima kasih. Saya menanggapi saudara pemimpin. Ya, kepada saudara Panji. Menanggapi dari penjelasan Akbar ya, untuk mencari solusinya itu kita kembali lagi sama pemerintah ya, dan kita nggak bisa juga melakukan apa-apa karena semuanya udah diatur oleh pemerintah. Mereka yang menjalankan rencana ini, mereka yang menyarankan untuk kuliah daring, ya kita terima aja. Walaupun juga sebenarnya solusinya kemarin udah ada dengan cara memberikan paket kuota gratis ya untuk para pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Tapi tahulah mahasiswa sekarang itu karena kebanyakan di rumah, jadi kuotanya itu nggak terlalu nggak terlalu sih, ya, cepat habis gitu, sia-sia. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu bukannya hanya untuk belajar aja, tapi banyak main game juga, main game, streaming YouTube. Jadi itu kembali ke kita lagi, gimana cara kita untuk bisa menyikapi apa yang sudah diberikan pemerintah. Ya walaupun sekarang kuotanya udah habis. Nah, inilah menanggapi ya. Pada saudara Akbar. Gimana ya? Memang betul yang dibilang saudara Panji tadi, udah ada solusinya, ibaratnya memberikan kuota ya kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu. Saudara Panji udah benar ya kan, pemerintah pernah ngasih solusi kayak waktu daring ngasih kuota gratis ya kan kepada pelajar. Tapi ya satu, menurut saya dari beberapa teman saya yang kayak tanya, jadinya kuotanya nggak menyeluruh, ibaratnya nggak semuanya dapat, nggak rata, ya kan. Nah, yang kedua, ada teman-teman kita yang tinggal di daerah ibaratnya yang jaringan itu masih agak susah. Nah, mau di satu puasa kemanapun, kalau emang jaringannya nggak bagus, bakal susah untuk melakukan namanya daring ya kan, di online. Nah, jadi sebenarnya solusi yang tepat itu gimana gitu?
daring kan, masuk ke tatap muka. Namun pihak sekolah, terus ada bagian rektor juga banyak yang tidak setuju, karena kan rata-rata masyarakat pada umumnya kan belum pada kena vaksin, jadinya orang itu nggak bersedia gitu sih kalau misalnya yang diadakan tatap muka kembali, karena masih ada was-was, masih ada takut-takut gitu lah. Jadi yang di Sponsor kayak gitu nih. Sebenarnya solusinya itu sudah ada dari pemerintah, yaitu kan yang pertama itu kan kita disuruh social distancing, mematuhi protokol yang ada dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Terus yang kedua itu kan pemerintah juga membuat vaksinasi. Sudah mengajukan Mengajukan vaksinasi dengan cara menyuruh setiap warganya melakukan vaksin secara gratis. Ya, sudah dari rumah. Ya kan sekarang tergantung kepada warga negaranya bagaimana mereka menjalankan. Solusinya gini, solusinya sebenarnya pemerintah sudah melakukan namanya vaksinasi kepada masyarakat, tapi mungkin masyarakat saja yang kurang peduli atau mungkin informasinya kurang lengkap yang didapatkan oleh masyarakat. Mungkinnya sekitar kita sini berapa bisa dihitung dengan jari lah ya orang yang melakukan vaksin ya kan. Karena apa? Karena mungkin ya hanya orang-orang yang tahu informasi aja yang melakukan vaksin, sedangkan yang lainnya tidak ada. Karena mungkin ya bukan masalah pemerintah, mungkin orangnya aja mungkin yang nggak mau tahu ya kan. Jadi kembali lagi sama pribadi masing-masing. Kalau mau hidup sehat, ikuti anjuran pemerintah. Kepada saudara Akbar, bagaimana tanggapan dan respon dari teman-teman sekalian? Ya. Apakah sudah bisa memahaminya? Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah ngasih sarannya sama saya. Dan saya sudah dapat memahami solusi-solusi atau saran-saran yang teman-teman sekalian berikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan respon dan tanggapannya tentang permasalahan yang kita selesaikan pada hari ini. Masuk ke tahap terakhir, yaitu di mana saya ingin kalian itu memberikan pesan dan pesan saat melakukan konseling kelompok ini. Di sini saya minta kepada kalian untuk memberikan pesan dan pesan dalam kegiatan konseling kelompok kita ini. Siapa yang berkenan? Boleh perwakilan saja. Saya ingin memberi pesan dan kesan. Menurut saya diskusi ini sangat berkesan, sangat santai, saling bertukar pikiran, informasi. Pesannya selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan vaksin. Menjaga kesehatan lebih bagus di rumah, lebih baik di rumah aja kalau tidak berkeperluan untuk keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pesan dan pesannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Yuka kita yang telah memberikan pesan dan pesannya. Semoga pesan dan pesan dari saudari dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena sudah selesai diskusi kita hari ini, maka saya ucapkan terima kasih kembali kepada kalian yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.